Jadi DJPB ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan. Tugas dan fungsi dari DJPB itu sendiri, tugasnya yang pertama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan fungsinya, yang pertama, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kelima ini dilakukan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Kemudian melaksanakan administrasi DJPB dan juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Di sini ada struktur organisasi DJPB. Kami akan menjelaskannya secara singkat saja, tidak secara detail. Ada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Kas Negara, Sistem Manajemen Investasi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Hukum, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sistem Pembendaharaan, Sistem Informasi Teknologi dan Pembendaharaan, kemudian ada kantor wilayahnya dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Yang pertama, untuk Sekretariat Direktorat Jenderal, tugasnya adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan tugas strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Dengan fungsi koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pembendaharaan, koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Ini ada di pasal 985 dan 986 PMK nomor 217 tahun 2018. Tugas lanjutannya, pelaksanaan kehumasan, keterbukaan informasi publik dan protokoler pimpinan lingkungan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, koordinasi dan pengurangan kinerja, manajemen risiko dan manajemen pengaduan, direktur di lingkungan Direktur Jenderal Pemerintahan juga, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, serta pemantauan kepatuhan kepada kode etik dan disiplin, koordinasi dan pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan aparat dan pengawasan fungsional terhadap tugas dan pelayanan pembendaharaan, dan yang terakhir, pelaksanaan tata usaha, kearsipan dokumentasi, dan urusan rumah tangga DJPB. Ini strukturnya bisa dilihat di sini. Ini ada yang di bawahnya ada subbagian-subbagiannya. Untuk bersifat waktu, sebagian tidak akan saya baca, tidak akan saya sebutkan, saya akan menyebutkan di bagian-bagiannya saja. Jadi bagian-bagian dari Sekjen DJPB itu ada bagian organisasi dan tata laksana, bagian sumber daya manusia, bagian keuangan umum, kepatuhan internal, dan fungsi jabatan dan nasional. Bagian-bagian ini sendiri melaksanakan tugas-tugas dari Sekjen DJPB. Kemudian, Direktorat Pelaksanaan Anggaran bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standarisasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. Fungsinya, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, monitoring, serta evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. Kemudian melakukan juga pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemerintahan di bidang pelaksanaan anggaran, penganggaran, perimbangan keuangan, dan analisis fiskal regional, dan terakhir pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ada di pasal 1008 dan 1009 ya. Strukturnya ini ada bagian-bagiannya, bisa dibaca sendiri. Kemudian pengelolaan kas anggaran. Tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. Berfungsi menyiapkan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas negara seperti nama direktoratnya. Kemudian menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan belanja dalam rangka pengelolaan kas negara dan pelaksanaan urusan tata usaha DJPB.
di pasal 1036-1037 PMK 217. Struktur DJBB seperti ini, yang di bawahnya ada tata usahanya, kemudian ada optimalisasi kas, kebijakan treasury dealing room dan manajemen risiko, penerimaan dan pengeluaran kas, manajemen kas dan penerapan hibah, manajemen rekening lainnya, pembinaan pertanggungjawaban bendahara, settlement, akuntansi, dan pelaporan pengeluaran kas dan jabatan fungsional. Kemudian, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Dia merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Sama seperti yang direktorat sebelumnya ya, dia ada rumus kebijakan, terus melaksanakannya norma, standar, prosedur, kriteria, terus juga bimbingan teknis evaluasi di bidang sistem manajemen investasi. Terus yang terakhir, melaksanakan tata usaha. Ini strukturnya juga ada kebijakan investasi dan hubungan kelembagaan, penganggaran, pengelolaan kinerja dan risiko investasi, hukum, investasi badan usaha milik negara, investasi pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah, kredit, program, dan investasi lainnya, terus juga jabatan fungsional. Ini juga pembinaan pengelolaan keuangan, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Tugasnya ya melakukan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan badan layanan umum BLU tadi. Perumusannya, terus pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan BLU tadi. Pengelolaan dan analisis data badan layanan umum, terus juga pelaksanaan urusan tata usaha DJP di Direktorat Pembinaan Pengurusan Keuangan Badan Layanan Umum di pasal 1092 dan 1093. Ini strukturnya ya ada tata usahanya, ada jabatan fungsionalnya, terus juga ada peraturan dan standarisasi teknis BLU, tarif, remunerasi, dan informasi BLU, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, pembinaan pengelolaan keuangan BLU 2. Ini ada 1, 2, 3. Terus Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Berfungsinya ya sama seperti yang direktorat sebelumnya, tapi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang 1-4, terus juga urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di pasal 1116 dan 1117. Ini bisa dilihat sendiri. Kemudian Direktorat Sistem Perbendaharaan merumuskan kebijakan sama seperti tugas-tugasnya, tapi di bidang sistem perbendaharaan. Jadi dia menyiapkan perumusan pengembangan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, evaluasi, bimbingan, tapi ada pembimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang sistem perbendaharaan. 115. Masih ada lagi penyiapan urusan dan standarisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan, ada pengelolaan belanja pensiun, jaminan kesehatan kerja, kematian, dan belanja atau beban selisih harga beras bulog. Pengelolaan perhitungan pihak ketiga, koordinasi pengelolaan kinerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan inisiatif strategi transformasi kelembagaan, Direktorat Jenderal Pemerintahan, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Perbendaharaan. Strukturnya bisa dilihat sendiri. Kemudian, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Pembendaharaan masih sama, tapi di bidangnya sistem informasi. Yang berbeda ini juga tidak ada perbedaan, tapi juga di bidang direktoratnya. Kemudian pembinaan jabatan fungsional peranata komputer di bidang di lingkungan Direktorat Jenderal Pembendaharaan dan Tata Usahanya. Struktur organisasinya bisa dilihat sendiri.
Kemudian kami akan membahas mengenai kantor wilayahnya. Selanjutnya disebut Kanwil. Ini disebut singkatannya Kanwil. Itu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pembendaraan yang berada langsung dan bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pembendaraan. Jadi dipimpinnya oleh kantor wilayah. Tugasnya koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaraan berdasarkan peraturan undang-undangan. Ada di pasal 1, 2, PMK 262 tahun 2016. Fungsinya bisa lihat sendiri, tapi intinya dia ada itu. Ini juga bisa lihat sendiri. Ini strukturnya bisa dilihat sendiri juga. KPPN itu ada tipe A1 dan A2. Jadi tugasnya itu kewenangan perbendaraan umum BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini fungsinya bisa lihat sendiri. Ya, ada penerbitan SP2D, ada untuk pembiayaan atas APBN, terus juga tata usaha, penerimaan pengeluaran negara melalui kas. Ini struktur untuk yang A1, kemudian yang ini struktur untuk yang A2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPPN khusus. Jadi di DJPP ini ada beberapa hal yang cukup unik. Jadi mereka punya KPPN khusus yang jumlahnya itu hanya ada 3 di Indonesia sampai saat ini. Yaitu ada KPPN yang pertama pinjaman dan hibah, terus nanti ada KPPN penerimaan, dan juga ada KPPN investasi. Ketiga, secara administratif ya, ketiga KPPN khusus ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kakanwil Kakanwil Perbendaraan di DKI Jakarta. Dan untuk tanggung jawab secara fungsionalnya ada di direktoratnya masing-masing. Contohnya untuk KPPN khusus pinjaman dan hibah ini, karena berurusan dengan pinjaman dan hibah, maka ada tanggung jawab fungsional kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Untuk tugasnya melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri secara lancar, transparan dan akuntabel, serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan undang-undangan. Untuk fungsinya bisa dilihat sendiri, yang intinya yang berkenaan dengan keluar masuknya pinjaman dan hibah dari kas negara. Ya, selanjutnya ini adalah struktur organisasi KPPN pinjaman dan hibah. Yang kedua adalah KPPN khusus penerimaan. Ini juga secara fungsional bertanggung jawab pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan secara administratif bertanggung jawab pada Kakanwil Perbendaharaan di DKI Jakarta. Tugasnya melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi pada penerimaan dan penatausahaan, penerimaan melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan undang-undangan. Untuk fungsinya bisa dilihat sendiri nanti. Struktur organisasinya seperti ini. Selanjutnya adalah KPPN khusus investasi. Nah, KPPN ini secara fungsional bertanggung jawabnya kepada Direktorat tadi itu manajemen investasi. Dan secara administratif juga bertanggung jawabnya kepada Kakanwil Perbendaharaan DKI Jakarta. Tugasnya melaksanakan penatausahaan naskah investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, melaksanakan penghitungan penagihan dan perbuatan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Fungsinya bisa dilihat sendiri. Ini adalah struktur organisasi KPPN khusus investasi. Nah, selanjutnya adalah matriks perbedaan tipe KPPN. Ini adalah kenapa tadi A1 dan A2 penjelasannya jadi satu, karena memang tugas dan fungsinya itu sama, hanya yang menjadi pembeda itu struktur organisasinya sama cakupan tugas, dalam artian bahwa KPPN A1 itu punya lebih banyak satuan kerja yang bermitra dengan KPPN tersebut dibandingkan dengan KPPN A2. Selanjutnya adalah kelompok jabatan fungsional. Ini adalah pengertiannya. Saya mau menjelaskan sedikit tentang beberapa cabang yang ada di JPB.
Di antaranya itu yang pasti ada Jafung Pranata Komputer, yang tugasnya itu seputar komputer dan sistem informasi. Kemudian ada Jafung Analisis Perbendaharaan Negara, itu jabatan yang punya ruang lingkup tugas. Kalau menurut definisinya itu, Jafung ini tugasnya melaksanakan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan, pengelolaan keuangan BLU, laporan keuangan bendahara umum negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan. Jadi bisa dibilang Jafung untuk ini sangat fleksibel. Kemudian yang terakhir ada juga Jafung Pembina Teknis Perbendaharaan Negara atau Jafung PTPN. Ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atau bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. Nah, dengan adanya Jafung ini merupakan konsekuensi dari adanya reformasi birokrasi dari yang sebelumnya pemerintah bekerja dengan model organisasi yang mekanik, perlahan-lahan dapat bergeser menjadi model organisasi yang lebih organik. Kemudian ada pemangku kepentingan di JBP secara langsung. Stakeholder di JBP adalah Satker KL dan pemerintah daerah. Kemudian layanan ini, pembinaan pengelolaan BLU sampai si Pandu ini ada di laman DJPB, bisa diakses. Kemudian isu terkini LKBUN 2020 kembali raih opini WTP dari BPK, kemudian dorong pelaksanaan APBN makin berkualitas dengan EVA atau evaluasi pelaksanaan anggaran, khususnya di 15 kementerian yang pagu anggarannya itu terbesar. Kemudian ada alokasi anggaran PCPEN naik 21%. PCPEN ini adalah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, kemudian ada DJKN. Secara umum, Direktorat Jenderal ini memegang peran sebagai unsur pelaksana dalam kementerian. Jadi, pasti tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, DJKN ini menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya, yaitu BMN, KKN negara dipisahkan, KKN negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Intinya bisa dilihat sendiri. Kemudian ini strukturnya. Karena DJKN berarti kita membahas mengenai KKN negara. Berarti KKN negara itu adalah harta atau aset. Jadi hal-hal yang mereka tangani itu yang pertama ada BMN, ada KKN negara dipisahkan, ada piutang negara dan KKN negara lain-lain, ada pengelolaan juga, ada penilaian, ada lelang, ada hukum dan hubungan masyarakat. Yang pertama yang BMN itu, contohnya barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran APBN gitu. Dan ya salah satunya juga mengurus tentang hibah. Kemudian kekayaan negara dipisahkan ini, contohnya seperti pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal di BUMN misalnya. Kemudian ada piutang sudah tahu ya. Dan kekayaan negara lain-lain ini salah satu contohnya mungkin barang muatan kapal tenggelam BMKT. Nanti atas BMKT itu dapat dilelang dan atas itu mereka mendapatkan uang atas pelelangannya itu. Kemudian sudah ada barangnya, tentu membutuhkan pengelolaan kekayaan negaranya dan juga disatukan dengan sistem informasi. Kemudian karena DJKN itu merupakan menangani soal aset, pasti juga membutuhkan penilaian aset. Kemudian juga membutuhkan lelang. Ini juga nanti mungkin bisa beririsan dengan DJP mengenai lelang untuk penanggung pajak seperti itu. Dan kemudian ada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat beserta ada juga instansi vertikalnya dan sekretariatnya. Tugasnya sama sekretariat semuanya, hanya ini di DJKN aja. Kemudian BMN melaksanakan merumuskan
melaksanakan kebijakan di bidang BUMN tentunya. Ini strukturnya. Kemudian Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidangnya, yang pasti. Dan ini juga strukturnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anova. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Direktorat dan Kekayaan Negara lain-lain. Jadi tugasnya ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Kemudian untuk fungsinya itu sama seperti direktorat namun di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Next. Kemudian ini adalah strukturnya. Next. Nah, kemudian Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Jadi direktorat ini itu melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. Kemudian untuk fungsinya sama seperti direktorat sebelumnya, namun di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. Next. Kemudian ini adalah struktur organisasi. Next. Kemudian Direktorat Penilaian yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar bidang penilaian. Kemudian untuk fungsinya sama seperti direktorat sebelumnya, namun di bidang penilaian. Next. Kemudian untuk strukturnya itu terdiri atas subdit penilaian properti, standarisasi penilaian bisnis dan SDA, kemudian ada subdit kekayaan penilai pemerintah, subdit analisis data dan informasi penilaian, serta subbak tata usaha. Next. Kemudian Direktorat Lelang. Jadi Direktorat Lelang ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lelang. Kemudian untuk fungsinya sama seperti direktorat sebelumnya, namun pelaksanaannya di bidang lelang. Next. Kemudian untuk strukturnya terdiri atas subdit bina lelang 1, 2, 3, dan subbak tata usaha. Next. Kemudian ada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis hukum dan hubungan masyarakat. Kemudian untuk fungsinya yaitu di bidang hukum dan hubungan masyarakat. Next. Kemudian untuk strukturnya terdiri atas subdit peraturan perundangan, kemudian ada subdit bantuan hukum, yang ketiga ada subdit hubungan masyarakat, dan ada subbak tata usaha. Next. Kemudian terkait kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Kalau di DJKN ini ada jabatan fungsional, penilai pemerintah, dan lelang. Next. Kemudian terkait instansi vertikal DJKN. Nah, berdasarkan PMK 170/PMK 01/2012, instansi vertikal DJKN itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kanwil DJKN. Yang kedua adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Next. Nah, yang pertama adalah Kanwil DJKN, yang mana merupakan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian Kanwil ini dipimpin oleh Kepala. Next. Kemudian untuk tugasnya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Next. Kemudian mulai dari pemberian bimbingan teknis pemantauan evaluasi pelaksanaan bidang kekayaan negara hingga pelaksanaan administrasi Kanwil. Next. Kemudian untuk susunannya terdiri atas bagian umum yang memiliki urusan terkait kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kemudian bidang pengelolaan kekayaan negara, itu tugasnya koordinasi tata usaha BUMN pada KPKNL di lingkungan Kanwil. Kemudian ada bidang penilaian, yang tugasnya yaitu menyusun basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai. Kemudian ada bidang piutang negara,
Kemudian ada bidang lelang. Bidang lelang ini berarti dia melakukan pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang. Kemudian ada bidang kepatuhan dan informasi, dan ada kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, kemudian berdasarkan PMK 263 garing PMK 01 garing 2016, untuk Kanwil sendiri di Indonesia saat ini ada 17 Kanwil, mulai dari Kanwil di DJKN Aceh hingga Kanwil di DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Next. Kemudian adalah KPKNL. Ini adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. Jadi tadi kan ada DJKN, kemudian di bawahnya itu ada Kanwil, kemudian di bawahnya Kanwil ada KPKNL. Nah, KPKNL ini dipimpin oleh seorang kepala. Next. Tugas dari KPKNL ini adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Next. Kemudian untuk fungsinya adalah dimulai dari inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara, hingga pelaksanaan administrasi KPKNL. Next. Kemudian terkait susunan organisasi KPKNL, yang pertama ada subbagian umum, ini memiliki tugas terkait urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan pengawasan BUMN di lingkungan KPKNL. Kemudian yang kedua ada seksi pengelolaan kekayaan negara, memiliki tugas terkait pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan terkait tata usaha, akuntansi, dan penyusunan daftar BUMN atau kekayaan negara. Kemudian yang ketiga ada seksi pelayanan penilaian, memiliki tugas melakukan penilaian terhadap objek-objek penilaian. Kemudian ada seksi piutang negara. Kemudian ada seksi pelayanan lelang, bertugas terkait penyiapan dan pelaksanaan lelang dan tata usaha hasil lelang. Kemudian ada seksi hukum dan informasi, yang melakukan penanganan perkara, kemudian penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. Dan kemudian ada seksi kepatuhan internal yang memiliki tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, dan ada kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, kemudian untuk sebaran dari KPKNL ini, berdasarkan PMK nomor 263 garing PMK 01 garing 2016, KPKNL ini terdapat 85 di Indonesia. Next. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait lembaga manajemen aset negara. Lembaga manajemen aset ini merupakan unit organisasi non-eselon dengan Kemenku yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian LMAN ini dipimpin oleh Direktur Utama. Next. Kemudian untuk tugasnya ini berkaitan dengan aset negara, berkaitan dengan manajemen aset negara. Yang pertama yaitu terkait pengembangan usaha, analisis pasar properti, pengembangan strategi bisnis, dan konsultasi manajemen aset, penilaian di bidang properti, hingga perencanaan kebutuhan dan pengembangan pengelolaan dana investasi pemerintah, termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Next. Nah, kemudian untuk fungsinya itu terkait pelaksanaan pengelolaan dana investasi pemerintahan yang dialokasikan pada lembaga manajemen aset negara, hingga pelaksanaan perencanaan dan pengembangan usaha, pengelolaan strategi komunikasi, pelaksanaan pemanfaatan dalam penggunaan dan kerjasama operasional termasuk pinjam pakai dan pemindahtanganan aset, perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran dan publikasi aset, serta monitoring dan evaluasi pencapaian target. Next. Kemudian untuk susunan organisasi, untuk lembaga manajemen aset negara ini terdiri atas Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi, kemudian ada Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, yang ketiga ada Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, yang keempat ada Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan. Next.
Kemudian terkait bentuk layanannya, yang pertama adalah manajemen properti. Jadi lembaga manajemen aset ini mengelola aset negara yang potensial agar menghasilkan manfaat finansial, yaitu terkait manfaat non finansial, yaitu terkait cost saving. Nah, beberapa aktivitas pemanfaatan aset itu meliputi seperti sewa dan kerjasama pemanfaatan, kemudian ada juga bangunan guna serah dan bangunan serah guna. Kemudian yang kedua adalah pendanaan lahan. Jadi lembaga manajemen aset ini melaksanakan fungsi special land bank, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dalam skema proyek strategi nasional. Nah, aktivitasnya itu meliputi studi kelayakan bisnis, kemudian ada pendanaan pengadaan tanah, pengamanan dan pengupayaan pemanfaatan aset dan pelepasan aset. Kemudian yang ketiga ada solusi properti. Dan aset ini memberikan jasa konsultasi terkait manajemen properti negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan properti tersebut. Aktivitasnya itu meliputi studi kelayakan bisnis dan peruntukan tertinggi dan terbaik serta konsep pengembangan properti. Next. Kemudian untuk dari DJKN ini yang pertama ada terkait dengan kepolisian daerah, kemudian terkait KPPN, kemudian lembaga perbankan, kemudian Kanwil ATR BPN, kemudian Pemda, kemudian ada pemerintah pusat dan Satker dari KL. Next. Kemudian layanan DJKN yang pertama adalah penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan atau bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi serta pada Kanwil DJKN dan pada KPKNL. Persetujuan atau penolakan penjualan BMN selain tanah dan atau bangunan pada Direktorat PKNSI serta pada Kanwil DJKN dan KPKNL. Next. Kemudian terkait pelayanan permohonan keringanan utang pada Kanwil DJKN dan KPKNL, kemudian permohonan penarikan pengurusan piutang negara, kemudian permohonan penebusan barang jaminan senilai atau di atas nilai pengikatan, kemudian penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas dan surat pernyataan piutang negara selesai, kemudian penetapan jadwal lelang dan pelaksanaan lelang, kemudian pelayanan terkait pengembalian uang jaminan penawaran lelang, pelayanan pemberian kwitansi pembayaran harga lelang, pelayanan pemberian kutipan sisa lelang dan dokumen kepemilikan barang, serta penyetoran hasil bersih jual atau kas negara melalui bendahara penerimaan. Next. Dan ini adalah bentuk-bentuk dari layanan DJKN. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, intinya adalah layanan DJKN itu terkait dengan BMN, kemudian terkait dengan piutang negara, terkait dengan lelang, penilaian, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara dan lain-lain, serta terkait kesekretariatan dari DJKN. Next. Kemudian dari DJKN, yang pertama adalah DJKN itu mencatat realisasi lelang mencapai 13,5 T. Realisasi lelang itu hingga 17 Juni 2021 telah mencapai 13,5 T, yang mana nilai tersebut itu hampir 50% dari target untuk tahun 2021 sebesar 29 T. Nah, lelang tersebut itu berasal dari barang-barang hasil sitaan seperti mobil pabrik, dan hotel. Kemudian yang kedua adalah pemerintah beri keringanan utang pada 36.283 debitur kecil. Jadi pemerintah ini memberikan keringanan utang kepada debitur kecil tersebut yang terdampak COVID-19 untuk meredakan beban masyarakat dan mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi. Nah, jadi pihak-pihak yang diberikan keringanan ini adalah yang pertama adalah perorangan atau badan hukum, badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak 5M. Kemudian yang kedua adalah perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. Dan yang ketiga adalah perorangan atau badan hukum atau badan usaha, kewajibannya itu sebesar 1 miliar. Kemudian untuk bentuk keringanan utangnya sendiri itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah keringanan terkait jumlah yang harus dibayarkan debitur, dan yang kedua adalah keringanan dalam bentuk moratorium. Jadi moratorium ini diberikan kepada debitur yang punya kondisi khusus
yang terbukti terdampak COVID-19 dan pengurusan piutang negaranya itu baru diserahkan setelah ditetapkan status bencana nasional pandemi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan, ini cukup lengkap ya. Ada yang kira-kira mau ditanyakan nggak? Ini strukturnya kurang lebih mirip ya, DJPB sama DJKN. Oh, silakan. Atau mungkin tadi terkait Elman gitu tadi. Elman itu unit baru ya. Elman itu paling baru ada sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Yuk, silakan. Bisa di-close dulu aja. Yuk, yang mau dapat nilai nih. Enak kan? Nanya aja bisa dapat nilai. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Saya Putri mau nanya ke kelompok 7. Nah, tadi kan saya udah dijelasin sama Yoga terkait jabatan fungsional. Nah, salah satu jabatan fungsionalnya ada Pembina Teknis Perbendaharaan Negara atau PTPN. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan jabatan fungsional baru ya. Saya lihat penemupannya itu baru tahun 2018. Terus PMK-nya juga baru tahun 2019. Nah, saya lihat juga itu kayaknya ada kayak semacam tumpang tindih sama fungsinya sama salah satu seksi di KPPN yang disebutkan tadi. Nah, di seksi manajemen satuan kerja, soalnya seksi manajemen satuan kerja juga kayak ada melakukan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan negara. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat kelompok 7 terkait tumpang tindih dari fungsi jabatan fungsional dan salah satu seksi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Note ya, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya. Kira-kira ada tumpang tindih nggak antara fungsional pembina teknis perbendaharaan dengan seksi yang mungkin fungsinya mirip-mirip gitu ya, Mbak Bila ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya kelompok 7. Tadi kan udah dijelasin ya layanan-layanannya, terus stakeholder-nya siapa aja. Nah, tapi saya pengen tahu ada nggak sih kalau peran atau dampak langsung yang diterima masyarakat dari layanan DJPB, soalnya kan salah satu layanan DJPB itu kalau nggak salah ada HIDJPB ya. Nah itu apakah bisa digunakan oleh masyarakat umum atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Mas Hari. Satu lagi mungkin. Enggak kaitannya layanan DJPB ke masyarakat secara langsung gitu ya maksudnya ya? Iya betul. Oke. Bisa di browsing dulu mungkin jawabannya. Ya, satu pertanyaan lagi buat bahan diskusi. Dua pertanyaan tentang Perben. Ada pertanyaan tentang DJKN? Nggak ada. Gimana Mas Dika? Bisa nanya? Mas Dika ada pertanyaan nggak? Oh, Mas Rizky. Ya, Mas Rizky. Maaf Pak, saya koneksinya agak jelek jadi nggak bisa on video ya Pak. Iya Pak. Kok ya Pak, ya Mas. Jadi ini saya mau nanya terkait yang DJKN tadi Pak. Tadi kan ada salah satu lembaga non eselon yang namanya
elemen ya Pak. Di sini nih apakah masyarakat tuh bisa berpartisipasi secara langsung terhadap efisiensi pengelolaan BMN-nya nggak sih Pak? Misalnya kayak masyarakat tuh ngelihat kan Pak, oh ini ada BMN yang idle nih, kayak BMN-nya nggak keurus, terus udah kayak rusak-rusak gitu. Nah, masyarakat tuh bisa nggak sih Pak kayak ngelapor misalnya harus kemana gitu, misalnya terkait dengan barang milik negara yang idle gitu Pak. Misalnya harusnya kan kayak gitu kan dimanfaatkan gitu loh Pak oleh negara. Kalau misalnya bisa, masyarakat tuh harus lapor kemana dan gimana caranya gitu Pak. Oke, makasih Pak. Thank you Mas Rizky. Oke, mungkin bisa dijawab ya 3 pertanyaan tadi dari terkait tumpang tindih jabatan fungsional, lalu peran layanan DJPB secara langsung ke masyarakat, sama ini nih, kalau ada aset idle, kira-kira bisa dimanfaatkan sama negara apa enggak gitu. Ini ya belum tentu kaitannya sama Elman ya sebenarnya ya. Ayo silakan kelompok tadi yang maju, Mbak Nova. Izin menjawab pertanyaan dari Ari Pak. Apa dampak langsung dari layanan DJPB terhadap masyarakat? Menurut kelompok kami, untuk layanan yang berdampak langsung ke masyarakat itu mungkin terkait dengan layanan pengaduan. Sedangkan menurut kelompok kami, secara mayoritas layanan dari DJPB itu layanannya langsung terhadap masyarakat. Misalnya itu seperti salah satu layanan DJPB adalah memberikan layanan ke BLU terkait pembinaan kepada BLU. Nah, BLU sendiri itu kan merupakan instansi yang terkait dengan penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya itu didasarkan pada dan produktivitas. Jadi menurut kelompok kami secara tidak langsung nantinya pelayanan yang diberikan oleh DJPB itu dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penyediaan barang jasa. Seperti itu Pak. Mungkin itu salah satu contohnya Pak. Oke. Jadi yang secara langsung itu nggak ada ya sebenarnya ya? Itu ya jawabannya? Mungkin terkait ini aja Pak, pengaduan whistleblowing system. Ya, itu ya Mas Ari, ya saya setuju sih dengan Mbak Nova. Jadi kalau untuk DJPB ini mayoritas layanannya ke Satker ya, Satker baik itu BLU maupun Satker yang menggunakan rupiah murni ya. Jadi kalau yang secara langsung mungkin lebih sifatnya ke pengaduan kalau ada apa-apa ya. Cuman kalau layanan utamanya mayoritas manfaat ke masyarakatnya secara tidak langsung. Contoh mengenai penyaluran KUR misal, kredit usaha rakyat, itu penyalurannya, pemantauannya itu dilakukan oleh DJPB, tetapi yang menyalurkan kan bank masing-masing. Ya, terus kalau misal kayak tadi pembinaan BLU ya, terkait pelaporan keuangan dan seterusnya, itu yang melakukan di Kanwil DJPB itu. Nah, cuman nggak secara langsung. Nah, kalau yang apalagi ya misal penyaluran bantuan operasional sekolah, itu kan layanan ke pemerintah, ke masyarakat sebenarnya. Cuman dia tidak melakukan pelayanan secara langsung. Yang mencairkan nanti bukan KPPN, tapi bank. Yang dilayani secara langsung oleh KPPN itu ya Satker, bendahara-bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan di unit-unit. Nah, itu kalau kalian nanti masuk ke bagian keuangan, kok jadi bendahara pengeluaran, itu ya pekerjaan harian kalian akan ketemu sama yang namanya sakti kalau sekarang. Kalau dulu sih kalian akan sering ke KPPN buat pencairan, buat pencairan dana, pengajuan SPJ tertentu gitu kan. Kalau sekarang mayoritas sudah online, pakai sakti namanya. Gitu. Jadi kalau secara langsung ke masyarakat sih benar ya. Kayaknya sih sependek pengetahuan saya kayaknya juga belum ada sih. Mesti selalu ada melalui unit atau satker tertentu. Itu Mas Ari ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 7. Oke, lanjut mungkin yang pertanyaan yang lain. Mbak Almira atau Mas Yoga bisa menjawab, Mbak Nova. Izin jawab Pak, tadi yang masalah tumpang tindih
antara PTPN dan seksi manajemen satker. Jadi sebenarnya memang ada hubungan struktural antara kepala seksi PDMS Bank, verifikasi akuntansi dengan CF, karena cakupan dari jabatan fungsional kan luas Pak. Jadi tergantung pada fungsinya. Nah kebetulan PTPN ini fungsinya kebanyakannya ada di bagian pembinaan perbendaharaan, yang mana itu sama dengan fungsinya manajemen satker. Jadi menurut saya mungkin lebih ke ada hubungan koordinasi Pak antara manajemen satker ini dengan CF PTPN dibandingkan dengan tumpang tindih. Mungkin itu Pak. Ya, pintar nih Mas Yoga ya, betul ya, tepat. Jadi begini Mbak Yoga, Mas Salsabila sama teman-teman yang lain. Jadi gini, kalau kalian melihat yang namanya jabatan fungsional ya, kan dulu kan di awal semester kan saya sudah menyinggung-nyinggung nih. Jadi sekarang tuh banyak beralih ke fungsional gitu ya, banyak fungsional jabatan baru muncul ya. Ke depan nanti kalian akan ketemu sama pilihan-pilihan karir yang arahnya itu ke fungsional. Ini kalau kebijakannya nggak berubah ya. Dalam 2 tahun terakhir ini kan kebijakannya begitu. Nah, terus kalau dibilang tadi mungkin bahasanya tumpang tindih, sebenarnya ya pasti akan tumpang tindih semuanya. Karena memang munculnya jabatan fungsional itu diambil dari tusi yang ada di unit tersebut. Jadi otomatis pasti akan ada yang sama Mbak, pasti. Contoh, ya tadi misal disampaikan pembina perbendaharaan. Jadi konsepnya itu ke depan, ini saya kasih gambaran ya, persis yang disampaikan Mas Yoga tadi. Jadi ke depan itu struktural itu menjadi fungsi koordinatif. Jadi kalau misal ada yang namanya seksi perbendaharaan misal, ya nanti dia akan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tentang perbendaharaan. Nah, siapa yang mengerjakan? Di dalamnya ada yang namanya pejabat fungsional tersebut. Nah, kalau sekarang itu mungkin dalam seksi perbendaharaan gitu mungkin yang mengerjakan kan pelaksana. Nah, pelaksana itu mengerjakannya bisa mungkin A, B, C, D gitu. Nah, ke depan mungkin A, B, C, D itu akan disempitkan dan dilakukan oleh satu fungsi tertentu yang namanya jabatan fungsional. Bisa jadi jabatan fungsional itu hanya mengerjakan pekerjaan A, B saja. Itu saja, setiap saat. Mengerjakan itu sampai dia memenuhi target-target angka kreditnya untuk kemudian bisa naik jabatan, naik golongan, naik pangkat. Nah, dia menyelesaikan pekerjaan A, B tadi. Itu bedanya fungsional sama struktural ya. Makanya ke depan itu diharapkan struktural bisa semakin sedikit. Fungsionalnya yang tambah banyak. Nah, nanti rentang koordinatifnya yang akan semakin luas. Harapannya seperti itu, tapi ini masih ongoing ya, saya belum bisa berani banyak komentar, tapi konsep awal yang diinginkan antara jabatan fungsional dengan struktural itu seperti itu. Jadi akan muncul kayak misal sekarang di pajak misal, di pajak itu kalau mungkin punya kakak kelas 2-3 tahun di atas kalian, itu mahasiswa-mahasiswa saya yang lulusan 2017, 18 gitu ya, itu sekarang banyak banget yang jadi penyuluh. Nah, dulu penyuluh itu kan ada di seksi apa namanya, aku lupa di KPP itu. Kan ada tuh seksi yang terkait penyuluhan. Nah, sekarang fungsi penyuluhan itu jadi jabatan fungsional. Jadi nanti pelaksana itu akan mengerjakan fungsi yang itu terus. Banyak yang sekarang jadi jabatan fungsional penyuluh. Nah, itu kebetulan memang syarat jabatannya memang pangkat golongan D2C. Jadi anak-anak lulusan STAN yang ketiga itu bisa masuk ke situ. Sekarang banyak yang ke situ. Jadi ya dia nggak akan tumpang tindih sama kasih penyuluhnya, dia akan dikoordinasikan target-targetnya, siapa yang akan kegiatan di mana, berapa kali, itu fungsi di strukturalnya nanti yang melaksanakan penyuluhnya. Kalau penyuluhnya melaksanakan, maka dia akan dapat angka kredit tertentu. Gitu. Jadi itu konsep fungsional struktural kurang lebih seperti itu. Thank you Mbak Salsabila pertanyaannya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya terakhir Mas Rizky pertanyaannya terkait nih kalau ada misal rumah idle gitu ya, rumah idle terus
udah berhantu gitu kan, sayang padahal lokasinya strategis. Nah, gimana memanfaatkannya, masyarakat bisa ngapain gitu. Ayo, mungkin yang lain nggak cuma yang kelompok ini ya, pendapat kalian gimana kira-kira? Memanfaatkannya atau melaporkannya gimana? Eh, Oke, gimana? Ada yang mau komen nggak? Ini logiknya saja sih. Ini kesadarannya Mas Rizky ini besar nih. Kira-kira gimana nih? Kalau ada aset idle, tanah, gedung, ya. Oke, ini kayaknya agak susah ya pertanyaannya. Jadi gini, tadi saya pas kelompok ini presentasi, saya sempat telepon teman saya di JKN. Saya nanya-nanya masalah Elman sih, cuman prinsipnya gini, nyambung juga ke pertanyaannya Mas Rizky tadi. Jadi aset yang dikelola sama Elman, ya. Elman kan tadi kan ada revenue, ada unsur revenue, jadi revenue center ya. Dia bisa memanfaatkan aset idle, terus jadi penerimaan negara gitu kan ya. Nah, terus gimana cara memanfaatkannya? Sebentar dulu, ya. Jadi untuk yang bisa dikelola sama Elman itu ada syaratnya dulu. Saya pastikan tadi. Syaratnya kalau bahasanya teman saya di JKN itu adalah clean and clear. Jadi status hukumnya, legalitasnya, semuanya sudah clean sama clear, itu baru bisa dikelola sama Elman. Untuk kemudian dimanfaatkan sebagai revenue stream-nya negara. Jadi kalau masih bermasalah hukum itu belum bisa istilahnya dimanfaatkan untuk jadi penerimaan, disewakan atau dijual gitu, itu belum bisa. Nah, terus pertanyaannya, kalau mau lihat aset idle, nah ini kan statusnya bisa macam-macam ini. Satu, dari kepemilikannya dulu. Yang bisa dikelola sama pemerintah itu kan berarti yang sifatnya kekayaan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan, kan begitu kan ya? Jadi kan sudah ada beberapa fungsi kan. Nah, kalau aset idle itu ternyata misal rumah, ada orang KPR, terus nggak sanggup bayar, gitu kan ya. Nah, itu kan utangnya sama bank, betul kan? Utangnya sama bank, terus diapain sama bank? Nah, bank akan lapor ke KPKNL untuk didaftarkan di lelang. Jadi akhirnya akan dilelang dan jadi penerimaan. Jadi nggak bisa dimanfaatkan. Tergantung kepemilikannya dulu nih. Nah, beda ceritanya ketika, oh ternyata aset itu X asetnya BPPN misal, atau bank ekspor impor yang dulu merupakan bank pemerintah, bank negara, kemudian sudah dilikuidasi, punya aset idle dan terbengkalai. Nah, itu kalau status legalnya firm, itu nanti bisa tadi dimanfaatkan sama Elman untuk kemudian diapain gitu, terserah mereka menjadi revenue. Nah, tapi kalau itu statusnya bukan yang tadi saya ceritain, ya kalau punya masyarakat nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau mau dilaporkan dan, oh ini kayaknya dulu nih asetnya Pemda gitu. Nah, kalian bisa lapor ke DJKN sih, ke KPKNL bisa. Tapi kalau itu kepemilikannya bukan, tidak ada unsur yang seharusnya merupakan bagian dari kekayaan negara, ya nggak bisa, Mas Rizky. Kurang lebih seperti itu. Kan macam-macam, tanah idle kan macam-macam ya. Gitu. Kira-kira paham nggak penjelasannya? Halo, Mas Rizky.
Iya Pak, jadi intinya ya harus legal dulu ya Pak. Ya, Tadi Pak. clean and clear dulu. Ini punyanya siapa, nanti baru bisa dimanfaatkan. Iya, oke, terima kasih Pak. Nah, ini pihak yang terlibat bisa banyak ya, bisa BPN, ya. Bisa unsur pemerintahan setempat, bisa bank, nah, bisa macam, harus ditelusur dulu. Oke, saya rasa mungkin cukup ya, DJPB sama DJKN itu udah 8:30. Semoga sudah paham gambarannya ya, terkait DJKN, DJPB. Kalau fungsi teknisnya bisa dipelajari lebih detail dengan baca sendiri ya. Kalau bingung yang DJKN tadi ada fungsi yang sama, kekayaan negara 1, kekayaan negara 2, lelang 1, lelang 2. Itu seperti biasa, seperti unit-unit yang lain, bisa jadi itu dibedakan nanti tusinya berdasarkan siapa yang dilayani ya. Itu masih mirip-mirip lah sama dengan yang lain. Oke, selanjutnya bisa lanjut ke kelompok berikutnya terkait unit kementerian yang cukup favorit ini, DJPK sama DJPPR ya. Kenapa favorit? Karena hanya ada di Jakarta. Nah, silakan. Baik Pak, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat pagi Pak Faris dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi mengenai DJPK dan DJPPR. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, untuk DJPK sendiri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan keundang-undangan. Nah, untuk dana perimbangan keuangan itu merupakan salah satu pos APBN untuk memenuhi asas otonomi daerah, yaitu ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terus ada dana insentif daerah, dan lain-lain. Kemudian fungsi DJPK, di sini mereka melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar dan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan ke transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Dan juga melaksanakan administrasi di DJPK dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Di sini kalian bisa melihat struktur organisasi dari DJPK sendiri. Mempunyai 5 unit eselon 2. Yang pertama, Sekretariat Jenderal, lalu ada Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Untuk DJPK ini tidak punya unit kantor vertikal ya, seperti DJPB dan DJKN. Oke, yang pertama kita akan membahas Sekjen. Sekjen, seperti pada direktorat lainnya, Sekjen bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pada direktorat ini. Nah, bisa kalian baca fungsi Sekjen di sini seperti biasa bertugas untuk fungsi administratif seperti pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan segala macamnya. Kemudian di Sekjen ini dibagi lagi, mempunyai bagian perencanaan dan keuangan, bagian SDM,
bagian umum advokasi dan kerjasama antar lembaga, bagian organisasi dan kepatuhan internal, serta bagian harmonisasi kebijakan dan kehumasan. Kemudian kita akan membahas Direktorat Dana Transfer Umum. Direktorat Dana Transfer Umum bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer umum. Fungsi dari Direktorat Dana Transfer Umum ini, yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer umum, terus menyiapkan rekomendasi penyaluran dana transfer umum dan pemberian teknis kebijakan dana transfer umum dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Direktorat Dana Transfer Umum. Nah, kemudian mempunyai beberapa subdirektorat. Yang pertama ada Subdit Dana Bagi Hasil, Subdit Dana Alokasi Umum, Subdit Insentif, Subdit DID dan Insentif Daerah, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, Subdit Dana Desa, dan Subbab Tata Usaha. Kemudian kita akan membahas Direktorat Dana Transfer Khusus. Bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Fungsi Direktorat Dana Transfer Khusus yang pertama ada penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Kemudian penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Yang ketiga, penyiapan rekomendasi penyaluran dana transfer khusus. Kemudian pemberian bimbingan teknis kebijakan dana transfer khusus dan pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga di Direktorat Dana Transfer Khusus. Terus kemudian mempunyai 5 subdirektorat. Yang pertama, Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik, Sektor Pembangunan dan Perekonomian. Yang kedua, Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik, Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang ketiga, Subdit Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Yang keempat, Subdit Hibah Daerah. Dan yang kelima, ada Subbab Tata Usaha. Kemudian kita akan membahas mengenai Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. Bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer. Fungsi dari Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer adalah yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan transfer. Kemudian, menyiapkan rekomendasi atas pembiayaan daerah, penataan daerah, dan rancangan peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, menyiapkan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dan penyiapan pelaksanaan pemantauan kebijakan di pajak daerah, retribusi daerah, pembiayaan daerah, penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer. Kemudian kurang lebihnya sama seperti sebelum-sebelumnya, pemberian bimbingan teknis, penyiapan bahan di bidang pembiayaan dan penataan daerah, dan sebagainya. Lalu penyiapan bahan di kebijakan pengelolaan dan penyetaraan pajak rokok. Kemudian pembinaan jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah, dan penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan pelaksanaan urusan tata usaha. Kemudian di sini dibagi lagi, mempunyai beberapa subdirektorat. Yang pertama ada Subdit Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian Subdit Sinkronisasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian ada Subdit Pembiayaan dan Penataan Daerah, lalu ada Subdit Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, lalu ada Subdit Penyaluran Dana Transfer, terus Subdit Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer, Subbab Tata Usaha, serta kelompok jabatan fungsional. Kemudian kita akan membahas mengenai Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.
bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan sistem, teknologi, dan penyajian informasi keuangan daerah. Di sini fungsinya dari direktorat ini ada penyiapan bahan, rumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemantauan dan evaluasi dana transfer dan keuangan daerah, pengelolaan data, penyajian informasi keuangan daerah, dan non-keuangan daerah, serta penyelenggaraan sistem informasi. Kemudian penyiapan bahan dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah. Kemudian ada pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah, lalu pemberian bimbingan teknis di bidang sistem dan teknologi penyajian informasi keuangan daerah, penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian, pelaksanaan koordinasi jabatan fungsional perangkat komputer, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Kemudian pada direktorat ini juga dibagi menjadi beberapa subdit. Yang pertama ada subdit evaluasi pengelolaan dana transfer, kemudian ada subdit evaluasi pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada subdit data keuangan daerah, lalu ada subdit data non-keuangan daerah, lalu ada subdit transformasi sistem informasi keuangan daerah, lalu ada subdit pengembangan aplikasi basis data, infrastruktur, dan operasional teknologi informasi, lalu ada subbak tata usaha, dan yang terakhir ada kelompok jabatan fungsional. Di DJPK sendiri ini kelompok jabatan fungsional yang tadi disebutkan ada jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah ya. Di sini sesuai dengan direktorat yang lain, ini jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini seperti di direktorat lain-lainnya juga ya, sama ketentuannya. Nah, kemudian untuk layanan DJPK akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Alif. Sebelumnya, kami menginformasikan bahwa nanti setelah sesi presentasi, kami akan mengadakan sesi kuisis, di mana teman-teman akan diberikan beberapa soal, lalu kemudian menjawab soal tersebut, dan kemudian akan mengetahui seberapa skor yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, untuk kode kuisisnya, teman-teman akan langsung diberitahukan melalui chat Zoom ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah di-share di chat Zoom, teman-teman langsung aja join di websitenya, kemudian langsung enter kodenya sambil menunggu presentasi kelar. Karena waktu kita terbatas, sehingga nanti kalau presentasi udah selesai, teman-teman langsung dialihkan ke sesi kuisis. Oke, saya lanjutkan terkait materi layanan DJPK. Nah, untuk layanan DJPK itu ada 7 layanan. Yang pertama itu bisa melalui konten publikasi, kemudian yang kedua melalui WA Blast kepada pemerintah daerah terkait informasi kebijakan dan kegiatan, kemudian yang ketiga konten publikasi media sosial, dan yang keempat, permohonan PPID. PPID itu apa sih? PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian yang kelima, bisa melalui konsultasi. Dan yang keenam, melalui layanan penyaluran transfer ke daerah. Dan yang terakhir, terkait layanan laporan DAK non-fisik. Lalu kemudian untuk dari sesi masyarakat, itu DJPK juga menyediakan berbagai layanan. Bisa melalui telepon, dering DJPK 150420, kemudian bisa melalui WhatsApp, live chat, kemudian juga bisa video conference, media sosial juga mereka aktif juga, baik di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga di TikTok. Kemudian bisa juga melalui email, jadi ada callcenter.djpk@kemenku.go.id, kemudian juga bisa melalui lapor.djpk.kemenku.go.id. Next.
Nah, setelah kita mengetahui berbagai layanan yang ada di JPK, tentunya kita juga harus tahu nih mengenai stakeholder apa aja sih, pihak apa aja sih yang dilayani sama di JPK. Nah, untuk stakeholdernya itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perbankan, kemudian yang terakhir terkait satuan kerja, kementerian atau kelembagaan. Tentunya keempat stakeholder ini juga harus bersinergi dalam melakukan sebuah tugas dan wewenang, sehingga nanti output yang dihasilkan atau outplaynya juga akan terrealisasi dengan baik. Nah, DJPK juga mengembangkan sumber daya yang ada dengan menggali potensi-potensi ekonomi sehingga terjadi suatu pemulihan ekonomi yang menjadi suatu rancangan dari DJPK sehingga nanti realisasinya bisa terwujud 100%. Lanjut. Nah, sebenarnya ada beberapa isu terkini terkait DJPK. Namun kami mengambil hanya satu aja dari isu terkini yang ada. Salah satunya adalah judul berita. Kemenkyu telah terima usulan pinjaman daerah sebesar 48,2 triliun dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk penjelasan dari berita ini bisa di next slide. Jadi DJPK itu intinya menerima usulan dari pemerintah daerah untuk terkait pinjaman daerah sebesar 48,2 triliun. Tujuannya apa sih atas usulan tersebut? Tujuannya yaitu terkait program pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya kondisi pandemi ekonomi seperti ini juga sangat dibutuhkan atas usulan ini. Nah, terkait usulan ini terdapat 2 jenis pinjaman daerah, yaitu pinjaman kegiatan dan pinjaman fisik. Dana dari pinjaman kegiatan digunakan untuk apa? Digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Nah, dalam usulan peminjaman kegiatan, Pemda perlu mengusulkan kerangka acuan kegiatan. Setelah itu, acuan kegiatan harus berisi beberapa hal, yaitu baik rencana kegiatan, perhitungan nilai kegiatan, rencana penarikan peminjaman, dan rencana pembayaran kembali kewajiban pinjaman. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui terkait pembahasan DJPK, kita langsung beralih ke topik terkait DJPPR, atau biasa kita kenal dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dasar hukumnya terkait di PMK nomor 217-PMK.01-2018, bab 10 pasal 1472 sampai 164. Next. Sebagai gambaran umum, DJPR itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih DJPR, mungkin terasa asing atau bagaimana ya. Nah, DJPPR itu merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, kewajibannya yaitu terkait menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang pengelolaan pinjaman, kemudian hibah, surat berharga, dan juga bisa terkait resiko keuangan. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Fungsi DJPPR ada 7 fungsi. Mulai dari perumusan kebijakan, kemudian melaksanakan atas kebijakan itu tadi, kemudian juga bisa menyusun norma, SOP, dan kriteria. Kemudian juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi. Terus fungsi yang kelima, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian yang keenam, melaksanakan administrasi DJPPR. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Tentunya lingkupnya ya terkait peminjaman, hibah, surat berharga, pembangunan, dan risiko keuangan ya, tentunya dalam ruang lingkup tersebut. Oke, next. Nah, untuk struktur organisasi DJPPR, teman-teman bisa melihat layar yang ada di Zoom tersebut. Jadi, DJPPR itu terbagi menjadi beberapa ya, ada Sekretariat Direktorat Jenderal, kemudian ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, sampai dengan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Lanjut. Ini sama saja, lanjut. Nah, oke, kita langsung bahas
poin pertama, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal. Tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu terkait melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur yang ada di lingkungan DJPPR. Lanjut. Nah, untuk fungsinya, sebenarnya fungsinya mungkin sama halnya dengan fungsi-fungsi yang lain, yaitu terkait koordinasi kegiatan, kemudian pengelolaan penyelenggara pengelolaan, kemudian penyelenggara administrasi, mutasi, pengelolaan urusan keuangan, sampai dengan kepatuhan internal, pelayanan, dan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu terkait Direktorat Peminjaman dan Hibah. Sesuai dengan namanya, pinjaman dan hibah berarti ruang lingkupnya ya terkait pinjaman dan hibah. Tugasnya apa? Dia tugasnya melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, SOP, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. Lanjut. Fungsinya tidak lain sama kayak tugasnya tadi, berarti terkait penyiapan, persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peminjaman dan Hibah. Lanjut. Kemudian, baik Pak. Kemudian yang ketiga terkait Direktorat Surat Utang Negara. Nah, sesuai dengan namanya, Surat Utang Negara berarti terkait ini ya, bidangnya ya terkait SUN gitu ya. Berarti pelaksana kebijakan sama kayak direktorat yang sebelumnya, pelaksana kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. Lanjut. Untuk fungsinya, teman-teman bisa langsung baca di PPT yang tertera di Zoom ini. Oke, lanjut. Nah, untuk Direktorat Pembiayaan Syariah dan seterusnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, apa sih tugasnya dan fungsinya? Bisa di next. Jadi, Direktorat Pembiayaan Syariah ini bertugas dan berfungsi untuk menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, serta kriteria di bidang pembiayaan syariah. Dia juga berfungsi untuk menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah dan juga tata usaha direktorat di bidang pembiayaan syariah. Contohnya itu misalkan seperti SBSN atau surat berharga syariah negara. Next. Selanjutnya ada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Bisa di next. Jadi Direktorat Pengelolaan Risiko dan Keuangan Negara itu berfungsi dan bertugas untuk mirip seperti pembiayaan syariah, tapi ada terdapat fungsi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tambahan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara. Contohnya itu misalkan produk pengungkapan risiko fiskal pada nota keuangan negara. Nah, gunanya apa? Untuk meningkatkan kesadaran para stakeholders atas risiko, transparansi, dan akuntabilitas fiskal. Next. Selanjutnya ada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Nah, sebenarnya tugas dan fungsinya itu mirip dengan pembiayaan syariah, namun khususnya di bidang pengelolaan dan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. Misalkan saat pandemi ini, direktorat ini mencari alternatif pembiayaan apa aja yang bisa diperoleh oleh negara. Next. Bisa di next. Selanjutnya ada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Direktorat ini fungsinya sama seperti pengelolaan risiko keuangan negara. Bisa di next.
dan fungsinya juga mirip-mirip, hanya saja di bidang pembiayaan serta hubungan investor. Dan juga ada tambahan di mana ada juga fungsi penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio, pembiayaan serta hubungan investor. Next. Ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Bisa di next. Jadi tugas dan fungsinya itu juga sekali lagi mirip-mirip. Itu ada penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan, serta penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengujian transaksi prosedur, kewajiban pembiayaan, settlement, akuntansi, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menyiapkan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang pengujian transaksi, kewajiban pembiayaan, settlement, akuntansi, dan pemantauan dan evaluasi. Juga ada pelaksanaan urusan tata usaha di bidang evaluasi, akuntansi, dan settlement. Jadi settlement itu apa sih? Itu seperti penyelesaian atau menyetujui dan mengunci transaksi, di mana transaksi. Next. Nah, terakhir ada stakeholder DJPPR. Jadi stakeholder DJPPR ada apa aja sih? Jadi kita bagi dua. Bisa di next. Jadi dari internal Kemenkyu sendiri, itu ada Direktorat Jenderal Anggaran, terus ada BKF, Badan Kebijakan Fiskal, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, ada juga internal Kementerian Sekretariat Jenderal dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan biro-biro lainnya. Next. Dan juga ada dari eksternal Kementerian Keuangan, seperti misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, ada dari Bank Indonesia, ada dari OJK, ada dari investor atau pelaku pasar modal, terus investment bank, dan baik internasional maupun nasional, ada juga lembaga pemeringkat atau ranking agencies, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Next. Jadi layanan DJPPR ini sebenarnya ada beragam, namun dari data yang kami dapatkan ada 8 jenis layanan DJPPR yang umum, yaitu yang pertama lelang SUN dan SBSN, ada private placement untuk SUN dan SBSN, layanan penjualan ORI, SBR, sukuk retail, ada debt switching atau buyback, ada juga pembiayaan proyek melalui sukuk negara, pembiayaan proyek, dan juga dukungan pembiayaan infrastruktur melalui KPS ataupun non-KPS, serta layanan lainnya. Mekanisme pengaduannya juga bisa dilihat di layar. Oke, jadi sekian untuk presentasi kami. Sebelum mengajukan pertanyaan, kami mau mengadakan kuis-kuis untuk mengetahui bagaimana kemampuan teman-teman dan juga evaluasi atas presentasi kami. Jadi teman-teman yang belum join, kami persilahkan untuk join. Di-share di layar bisa nggak, Mbak? Iya. Saya memantau dari sini aja. Oke, teman-teman, kami kasih waktu kurang lebih 2 menit ya, cukup ya untuk join. Yang tertinggi nanti tak kasih poin khusus sama yang bikin.
Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya buat join teman-teman. Silakan yang belum join untuk segera join. Oke, kelihatannya udah join semuanya. Teman, berarti langsung di start aja, ayo. Silakan.
waktu habis untuk mengerjakan quizzes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join untuk meramaikan quizzes untuk sesi perkuliahan hari ini. Selamat untuk atur altar, yaitu terkait ranking 1 untuk pengerjaan quizzes waktu ini. Teman-teman silakan boleh memberikan applause virtual kepada Atur, Alter, kemudian Dika sama Kita Bisa. Oke, Arthur Alter siapa nih? Saya, Pak. Siapa nih? Brian, Pak. Oh, Brian. Oke. Terus Dika tuh Dika ya. Kita Bisa siapa? Saya, Pak. Haru, Rozi. Iya, Pak. Iya, oke. Selamat ya. Saya nggak lihat pertanyaannya tadi. Saya pikir saya bisa lihat pertanyaannya. Bisa dilihat nggak, Mas Toro? Mas, Mbak Ayu? Bisa sih, Pak. Tadi, yuk yang sebelahnya tadi. Sebelah ranking. Question ya? Iya. Coba lihat sekilas, kalau bisa ditampilkan, bisa nggak? Nggak usah tanya jawab deh. Ini waktunya udah mau habis juga. Oh ya, sebentar ya, Pak. Oke, jadi ini nanti yang 3 terbaik, saya kasih aktivitasnya hari ini 100 semua deh, plus yang presentasi. Bisa nggak? Nggak bisa? Oh, bisa. 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 Oke, next, lanjut terus. Oh, sih. Terus. Oh, ini JPK sama di JPR khusus ya? Nah, oke. Ada semua di tayangan sih ini ya. Oke, cukup, Pak. Thank you. Oke ya. Terima kasih ini buat kelompok apa ini ya? Kapan apa ya? Untuk penjelasan dan kuisisnya ya, walaupun akhirnya jadi nggak ada kesempatan tanya jawab ini, tapi it's okay, nggak masalah. Saya rasa untuk materi sebenarnya prinsipnya semua itu bisa dibaca ya, baca sendiri. Kemarin saya sengaja minta Mas Dika untuk menyampaikan ke yang kelompok untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, ini di luar pembelajaran ya, ini penting ya teman-teman semua ya. Jadi kalian nanti kalau sudah bekerja itu kadang core ilmu itu sebenarnya hanya digunakan di beberapa hal saja. Tetapi yang mayoritas dikerjakan itu adalah soft skill gitu ya, kreativitas gitu ya. Nah, kalian kan lahir di era yang berbeda dengan kami ya. Mungkin kalau saya sih nggak terlalu berbeda ya. Bagaimana kalian berpikir ini bisa ditunjukkan dengan cara dengan diterapkan saat bekerja gitu ya. Nah, kalau sekarang dalam pembelajaran saya harapkan sih ini kalau misal saya ngajar offline sih bisa macam-macam ya, tapi karena ini daring ya, saya harap kreativitas kalian tetap muncul gitu ya ketika kalian presentasi. Apa saja bebas bentuknya. Apa saja bebas bentuknya. Jadi dibiasakan untuk berbeda gitu ya. Kalian tuh bisa berbeda dibanding yang lain. Apapun caranya. Apa saja caranya bebas, yang penting berbeda. Karena kalau di ilmu marketing ya, saya orang marketing sebenarnya. Itu lebih baik itu baik daripada lebih berbeda. Ya. Jadi berbeda itu
akan menjadi keunggulan tertentu bagi kalian ya. Nah, ini terima kasih buat kelompok yang terakhir ini sudah notice ya dengan pesan singkat saya kemarin, Mas Dika, thank you sudah disampaikan. Semoga besok lebih menarik lagi ya untuk presentasinya. Tapi kayaknya sudah tinggal satu ya. Kelompok minggu depan apa ya? DJP bukan? Kelompok minggu depan siapa ya? Itu DJP bukan ya? Iya Pak, betul. Oke, ya sudah. Nanti bisa ini ya, jadi ini bisa karena DJP khusus kayaknya yang maju satu kelompok doang. Jadi nanti bisa dimainkan waktunya, dimanfaatkan. Kalau enggak ya nanti saya ya mengisi. Oke, thank you ya. Waktunya sudah habis. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Saya nggak ngasih tugas, tapi saya mau ngasih panduan aja. Akan lebih bermanfaat kalau kalian disempetin baca-baca historinya DJPPR, DJPB, DJKN. Dulunya itu unitnya itu apa, terus sekarang jadi apa. Ini semua ada kaitannya. DJA, itu semua unit itu dulu tidak berdiri sendiri-sendiri. Coba deh kalian pelajari historinya. Oh, ternyata dulu itu DJA sama DJ Perben itu jadi satu. Oh, ternyata DJPPR itu lahir berawal dari Bapak PAM dan seterusnya. Kalian coba pelajari, nanti itu akan memudahkan kalian juga untuk memahami itu isinya. Ya, tapi ini nggak usah dikumpulkan, ini monggo silahkan kalau kalian ada waktu, dan saya yakin ada waktu karena kalian kayaknya tingkat 3 kan mata kuliahnya cuma berapa ya. Sebenarnya kalian sudah banyak kosong sekarang, KTTA sudah aman. Insya Allah, saya nggak tahu kelas ini aman apa enggak. Itu ya, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. belum absen Pak tadi Pak, lupa. Tadi ini sempat saya absen tapi nggak bisa. Udah saya absen. Makasih Pak. Oke, thank you ya. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.